Cikini, Pak. Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Minggu yang baru berarti vlog baru juga untuk teman-teman nih. Di video ini aku mau ngelanjutin cerita yang tertunda tentang rute baru Transjakarta. Setelah nyobain dua rute sebelumnya yaitu TR1 dan TR2 yang ternyata sekarang nama resminya udah jadi rute 2P dan 2Q. Sekarang aku mau share rute baru yang ketiga yaitu JAK 10A. Ada beberapa informasi yang ingin aku diskusin bareng teman-teman dan teman-teman dipersilakan loh untuk nulis tanggapannya di kolom komentar di bawah. Yuk kita mulai. Nama rute JAK 10A ini agak unik karena sebelumnya yang aku tahu, mungkin aku juga bisa salah sih, nama rute Mikrotrans nggak pernah ada tambahan hurufnya setelah angka, teman-teman. Ini maksudnya apa percabangan dari rute JAK 10, Tanah Abang Kota yang sudah ada, atau emang ke depannya akan ada tambahan huruf ya untuk alternatif jangan sampai kehabisan angka gitu ya. Kalau menurut aku sih jujur, dengan adanya huruf ini jadi agak lebih susah ngingetnya atau bedainnya, karena jadi agak nyaru dengan rute Transjakarta Metrotrans atau rute-rute koridor lainnya. Lebih baik sih pakai rute angka aja kalau menurut aku ya. Nah, jenis kendaraannya. JAK 10A ini menggunakan armada atau kendaraan minibus yang cukup kecil dengan daya tampung maksimal 10 orang dan selama PSBB ini hanya boleh dinaiki sekitar 5 orang. Belum ada armada minibus yang eksekutif seperti yang dulu pernah aku review di JAK 10. Bahkan di beberapa unit yang aku coba AC-nya sih udah nggak kerasa ya. Jadi harus buka jendela supaya sirkulasi udaranya bisa lebih baik. Tapi overall kondisi di dalam kendaraan bersih, kursinya juga masih enak untuk didudukin, dan nggak ada sampah sih. Rute 10A melayani rute stasiun Gondangdia Cikini dengan jumlah pemberhentian sekitar 16 pemberhentian pulang pergi dari halte stasiun Gondangdia yang tadi aku naikin sampai ke halte Gute Institut. Jaraknya sih pendek teman-teman, bahkan dari Gondangdia sampai ke Cikini itu kalau nggak macet dan kondisinya lancar seperti ini hanya makan waktu sekitar 15 menit. Cuma emang sih bakalan ada macet juga nanti di jam-jam sibuk, khususnya di dekat stasiun Cikini atau di seputar stasiun Gondangdia. Tapi sih menurut aku nih ya, ini penilaian objektif aku, karena sepi dan juga jaraknya pendek, di saat kondisinya lancar seperti ini, pengemudinya jadi agak lebih cepet, jadi agak ngebut nih. Kayak masih ada sensasi-sensasi naik angkot kayak dulu lagi. Cuma emang bedanya sekarang angkotnya nggak ngetem, apalagi berhenti sembarangan. Aku sih masih bingung dengan target penumpang dari JAK 10A ini, karena rutenya bukan rute panjang, jadi jelas bukan untuk komuter yang ingin berangkat ke kantor atau pulang ke rumah. Jarak Gondangdia dan Cikini juga terbilang dekat, jadi kayaknya bukan juga untuk penumpang antar stasiun nih teman-teman. Kemungkinan besar sih menyasar penumpang yang berkegiatan atau memang mobilisasinya di antara trayek JAK 10A ini. Misalnya yang mau ke stasiun Gondangdia atau ke stasiun Cikini dari Keramat, Gambir, Cikini Raya, atau Tugutani. Jadinya sih bagus teman-teman karena pilihannya jadi makin banyak dari yang sebelumnya mungkin hanya bajai, ojek online, atau bis Metro Trans yang terbatas jumlahnya. Sekarang udah nyampe di Cikini. Aku berhenti di pemberhentian di Taman Ismail Marzuki, di dekat depannya dari Taman Ismail Marzuki, dan waktunya memang nggak terlalu panjang. Tadi kondisi sore kayak gini habis jam pulang sekitar 15 menit teman-teman dari stasiun Gondangdia sampai ke Cikini. Sekarang aku mau lanjut lagi dari Cikini ke Gondangdia, kira-kira butuh waktu berapa lama karena sepertinya udah macet di depan stasiun Cikini. Yuk lanjut lagi.
Yang juga menarik dari rute dan target penumpangnya adalah saat dari Cikini ke Gondangdia, angkotnya akan ngelewatin kawasan pemukiman elit di Menteng Gondangdia. Emang sih nggak masuk ke dalam-dalamnya teman-teman, tapi jadi penasaran nih. Apakah orang yang beraktivitas di Menteng atau penghuni yang ada di Menteng juga jadi sasaran dari trayek ini? Hmm, orang Menteng naik angkot. Menarik ya. Kalaupun iya, kayaknya bus stopnya perlu ditambah nih di sepanjang jalur Menteng karena masih sedikit banget. Selain itu, aku ngamatin penumpang dari trayek ini di jam-jam pulang kantor masih sepi banget. Malah seringkali kosong dan berbarengan nih datangnya antara satu angkot dengan angkot lainnya. Aku jadi penasaran mungkin nggak ya kalau rutenya diperpanjang sedikit, misalnya yang di daerah Cikini ini sampai ke Keramat, atau yang di daerah Gondangdia sampai ke Jalan Wahid Hasim. Mungkin nggak ya bikin penumpangnya bisa lebih rame dan jangkauannya jadi lebih bermanfaat karena mengintegrasikan bukan hanya stasiun tapi juga pusat transportasi lainnya, tempat hiburan, kulineran, dan lain sebagainya. Halte terakhir dari rute ini bukan di stasiun Gondangdia, melainkan di halte bus depan Gute Institut dekat sekolah PSKD. Jadi teman-teman yang mau turun di stasiun Gondangdia bisa jalan kaki dari sini atau nunggu sebentar sebelum angkotnya jalan lagi menuju stasiun Gondangdia. Jangan lupa siapin kartu Jaklingko agar bisa menggunakan fasilitas ini ya teman-teman. Masih gratis loh. Oh iya, kursi depan untuk prioritas ya. Kalau kosong tetap bisa digunain, tapi kalau ada penumpang tolong diprioritasin ya teman-teman. Saat ngobrol dengan pengemudi, mereka juga ternyata punya target perjalanan yang banyak banget. Informasinya sih sehari mereka harus menyelesaikan 35 rit yang dibagi dalam 2 shift. Rit itu dari satu trayek awal sampai ke tujuan akhir. Jadi sehari harus 35 kali. Walaupun pendek trayeknya, tapi kalau pas kena macet di jam sibuk ya kebayang sih pasti keteteran banget untuk mencapai targetnya. Jadi terima kasih banyak nih untuk para pengemudi Jak 10A untuk pelayanannya dan semoga selalu diberi keselamatan dalam berkendara. Jangan ngebut-ngebut ya Pak. Oke, itu tadi 4 hal yang ingin aku ceritain ke teman-teman tentang pengalaman aku nyobain rute ini. Gimana menurut teman-teman? Ada yang udah pernah atau pengen nyobain rute ini? Yuk share di kolom komentar di bawah. Dan mumpung aku ada di Cikini nih, daerah seputar Cikini, vlog besok masih akan ngebahas tentang daerah ini. So, sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita dan terima kasih banyak untuk supportnya teman-teman. Dah.